Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya harap kabar Anda luar biasa dan tentunya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita, baik itu berkat kesehatan, berkat kecukupan, berkat damai sejahtera. Mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih oleh karena kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, baik kami yang mendengarkan maupun juga yang menyajikan. Berkat-berkat Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya melayat seorang teman di sebuah rumah duka. Pertanyaannya adalah, ada sesuatu yang menarik di rumah duka ketika kita ini sedang berkabung, ketika kita ini sedang melayat. Sesuatu yang menarik apa itu? Mari kita buka di dalam Pengkhotbah 7 ayat 2. Ditulis demikian. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di rumah dukalah kita bisa merenung dan merasakan keterbatasan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai manusia. Dan di sanalah kita bisa merefleksikan diri. Untuk hidup kita ini, bahwa satu saat nanti kita pun akan mengalami, bahkan ada orang juga mengatakan bahwa kita ini sedang antri untuk mengalami kematian. Itulah sesuatu yang menarik bagi kita ketika kita ini datang ke rumah duka. Sedangkan kalau kita ke rumah pesta, sepertinya tidak ada artinya, sekedar hura-hura, sekedar sukacita, tanpa refleksi pun yang kecil pun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita datang ke rumah duka, kita melihat di sana ada kematian, dan ini mengingatkan kita akan keterbatasan dan juga ketergantungan kita kepada kuasa Tuhan. Nah, ketika kita ke rumah duka, maka kita akan mendapatkan suatu kesadaran yang membawa kepada kita satu prioritas, yaitu relasi terhadap sesama, hubungan terhadap sesama yang pada saat itu kita wujudkan melalui kita berkabung, kita melayat. Kedua, kita perlu menghidupkan dan menghidupi karakter Kristus. Karena hanya satu-satunya karakter Kristus inilah yang nanti akan kita bawa ke dalam kehidupan kekal. Yang ketiga, bahwa hidup ini perlu ada rasa takut kepada Tuhan.
tanpa ada rasa takut kepada Tuhan, hidup ini adalah sia-sia. Oleh karena segala sesuatu yang kita lakukan, contohnya misalnya kejahatan, tidak merasa akan mendapatkan penghukuman. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itulah gambaran sesuatu yang menarik ketika kita ini melayat, ketika kita ini datang kepada perkabungan, ketika kita ini datang ke rumah duka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun ada kabar baik dari Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 ditulis demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mengalami mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah jaminan dari Tuhan Yesus agar kita tetap percaya, kita tetap beriman di dalam menjalani kehidupan ini sampai kematian datang. Oleh karena Yesus katakan, walaupun kita mati, namun akan hidup. Seperti apa dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini, sarapan rohani ini boleh menjadi bagian kita, sebagai bekal kita dalam langkah-langkah kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.